Aulia, Ayunda, Bagus, Bayu, Deca, Fitri, Hadi, Hakim, Hanifah, Ismi, Karunia, Kusuma, Olis, Lulu, Rizky Ramadan. Rizky Ramadan kemana? Rizky Wiratama, Muhammad Yahya, Muhammad Taufik, Maukita, Olivia, Raka, Regita, Reni, Sabtono, Safika, Indah, Zahrotus Siva. Udah ibu absen semua ya. Alhamdulillah masih. Oke. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ekonomi atau masuk dalam kata ekonomi. Tapi sebelum belajar ke materi KKA, kita kumpulkan semangat terlebih dahulu ya. Pagi? Belum semangat, belum fokus, belum konsep. Pagi? Pagi. Siang? Malam pagi? Malam? Pagi? Malam siang? Ya, oke, semangat. Semangat ya, kita belajar ekonomi. Oke, sebelum ke materi kelangkaan, Ibu mau coba bertanya. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Pengertian ekonomi. Apa sih yang dibahas dalam ilmu ekonomi? Apa aja yang dibahas? Pengertian ilmu ekonomi. Terus belajar apa aja kemarin? Tujuan ilmu ekonomi. Mas Kusuma apa deh kemarin belajar? Apa Mas kemarin? Manfaat ilmu ekonomi ya kemarin. Apa lagi? Anak perempuan belum ada yang bersuara. Ya kemarin kita membahas tentang apa? Ilmu ekonomi. Dengan kita belajar kita mengetahui ilmu ekonomi itu apa aja yang diperoleh manfaatnya. Ya perempuan, jangan malu-malu ngomong. Ayo. Anak perempuan. Dari belajar ilmu ekonomi kita tahu cara menghemat. Ya terus. Apa lagi? Ya, apa lagi?
ya. Kan udah topik ekonomi berarti sudah fokus. Yang ada di kelas kita belajar ekonomi. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kenapa bisa kelangkaan? Kenapa? Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Apa Mbak? Karena barangnya terbatas. Kenapa? Suaranya keras Mbak, ibunya kenapa? Karena barangnya terbatas, jadi adanya kelangkaan. Karena jumlah barangnya terbatas. Jadi belum lengkap sedikit tadi. Karena jumlah barangnya terbatas. Sedangkan kebutuhan manusianya itu tidak terbatas. Ya, itu masalahnya kelangkaan. Sedangkan kebutuhan kita sebagai manusianya itu tidak terbatas. Nah, ini bagian-bagian yang akan kita pelajari. Pengertian kelangkaan, ciri-ciri kelangkaan, serta jenis-jenis kelangkaan. Nanti ada 4 macam kelangkaan ya. Yang pertama kelangkaan SDA. Apa SDA? SDM? Manusia. Kemudian kelangkaan sumber daya yang keempat, kelangkaan sumber daya usahaan ya ini. Kemudian nanti kita akan bahas lagi tentang dampak kelangkaan, cara mengatasinya. Ya. Kira-kira gambar di sini apa? Kejadian apa? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Peristiwa kelangkaan gas. Ya. Peristiwa kelangkaan gas. Yakin ini peristiwa kelangkaan gas? Yakin. Bisa yakinnya dari mana kalian bisa menyebutkan peristiwa kelangkaan gas? Orang-orang rela mengantri ya. Kalau lagi fase kelangkaan biasanya orang-orang atau individu atau konsumen itu rela mengantri untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan ya. Kebetulan di gambarnya tripod ini peristiwa tentang kelangkaan gas. Makanya konsumen itu rela mengantri untuk memperoleh gas. Kita ke pengertian langkah. Apa itu langkah? Pengertian dari kelangkaan. Langkah. Jumlah, coba Mas berdiri Mas biar teman-teman yang lainnya kelihatan Mas. Terus suaranya yang lantang Mas. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan atas alat pemuas tersebut. Ya, kelangkaan adalah jumlah barang atau itunya sedikit ya, barang atau jasa. Jumlah atau barang atau jasa itu sedikit dibandingkan dengan apa? Jumlah kebutuhan. Jumlah apa Mas? Jumlah atau barang itu sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan kita ya. Kita yang berkebutuhannya banyak tapi alat atau barangnya sedikit. Ya, itu angka. Ciri-ciri kelangkaan. Apa ciri-ciri kelangkaan? Setelah kalian ini mengamati gambar yang sudah
hijau. Terus kalian sudah mendefinisikan tentang kelangkaan, kita ke ciri-cirinya. Apa aja ciri-ciri kelangkaan? Sumber daya jarang bisa didapat. Terus keinginan atau kebutuhan manusia akan barang atau jasa itu tinggi ya. Yang ketiga, jumlah atau alat pemuas kebutuhan manusia terbatas. Yang keempat, harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada kondisi normal atau biasa ya. Kalau misalkan barang itu mengalami kelangkaan, saya yakin dan pasti barang itu akan mengalami yang namanya kenaikan ya. Biasanya bisa 2 kali lipat dari harga normal atau harga biasa. Nah, ciri berikutnya terakhir apa? Ya, konsumen harus berkorban demi mendapatkan alat pemuas berupa barang dan jasa. Konsumen di sini ketika mengalami peristiwa kelangkaan harus rela berkorban, baik berkorban waktu ataupun biaya. Dari segi waktu, kalau misalnya barang lagi mengalami kelangkaan kita harus rela mengantri ya. Sudah itu waktu ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga ketika mengalami fase kelangkaan itu akan keluar lebih banyak ketimbang hari-hari biasa atau keadaan normal. Oke, ada yang ditanyakan dari ciri-ciri kelangkaan atau ada yang mau menambahkan? Bu, saya mempunyai ciri-ciri kelangkaan yang lainnya. Enggak, ada? Ada? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama kita akan membahas tentang kelangkaan sumber daya alam. Ya. Kelangkaan sumber daya alam apa sih Mas? Mbak? Mas? Yo, Mbak, coba Mbak gantian Mbak. Ya, enggak suaranya keras Mbak biar teman-temannya kelihatan. Kalau kedengaran, Mbak. Dia mungkin enggak boleh berdiri. Sumber daya alam adalah sumber daya yang tersedia di alam semesta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, tanah, air, udara, sinar matahari, serta barang-barang tanah. Itu disebut sumber daya abiotik. Terus ada hewan sama tumbuhan, itu disebut sumber daya abiotik. Yang kelangkaan sumber daya alam artinya adalah sebuah sumber daya alam yang tersedia di bumi itu bisa dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak ya. Di sini tadi menurut Mbak Winda ada kelangkaan sumber daya abiotik. Sumber daya abiotik meliputi udara, air, tanah, sinar matahari, barang-barang tambang. Itu termasuk dalam kekayaan sumber daya abiotik atau sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Jadi awas, penggunaan sumber daya abiotik harus bisa kita gunakan secara efisien mungkin ya. Karena apa? Karena sumber daya
yang tidak ngacung. Pik, tadi kamu tidak ngacung ya? Oh, ngacung. Raka tadi Pik tidak ngacung ya? Ngacung. Oke, ibu nanya ke pindah. Pindah, batu bara itu bisa diperbaharui. Bisa, tapi butuh waktu yang lama. Bisa dari mana, no? Dari mana, no? Dari mana, no? Oke. Sumber daya batu bara, kemudian bahan-bahan minyak itu tidak dapat diperbaharui. Ya, semisal aja kita ambil minyak, ya minyak bumi. Kalau misalkan pengen diperbaharui, otomatis kita harus membutuhkan apa itu, Mas? Minyak bumi itu dari apa sumbernya, Mas? Fosil. Dari sisa-sisa tulang-tulang yang sudah terkubur lama ya, fosil atau ya fosil itu yang dijadikan sebagai sumber. Kalau bisa diperbaharui, kita harus cari fosil apa? Ya, bener nggak? Jadi bahan tambang, bahan minyak bumi itu tidak dapat diperbaharui. Makanya penggunaannya harus seefisien mungkin. Ya, matahari masih bisa dinikmati secara langsung. Tanah juga harus kita jaga nih, jangan sampai tercemar. Air juga, udara juga ya, jangan sampai. Ini masih bisa digunakan secara bebas. Bahaya kalau misalkan udara sudah terkena polusi. Nanti kita bernapasnya sangat mahal. Kenapa mahal? Ya, kenapa? Karena kita harus membeli udara ya. Ada kan udara yang diperjualbelikan? Ada. Apa bentuknya? Tabung oksigen. Tuh, nanti kita bernapasnya harus mahal. Nah, sekarang kan udaranya masih bersih, masih terjaga, bisa dinikmati secara langsung. Kemudian air juga nih. Kalau air terkontaminasi atau tercemar, kita harus mengkonsumsinya air kemasan, air yang diperjualbelikan. Ya itu juga nanti harganya pasti mahal, buat mandi dan segala macam. Oke, kita lanjut ke sumber daya biotik. Tadi Mbak menyebutkan sumber daya biotik adalah hewan dan tumbuhan. Oke, ini adalah sumber daya yang dapat diperbaharui. Tapi walaupun bisa diperbaharui juga membutuhkan waktu yang lama, ya tidak instan. Oke, ada pertanyaan dari kelangkaan sumber daya alam? Ya, cukup. Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Masih semangat kah? Masih. Semangat dong ya. Oke, kalau masih semangat kita lanjut ke kelangkaan sumber daya manusia. Tadi kita sudah ditopang dengan kekayaan sumber daya alam ya. Dari segi abiotik kita sudah kaya ya, dari segi biotik kita juga sudah kaya ya. Kita yang tinggal di Indonesia itu harus bersyukur karena sumber daya alamnya sudah melimpah. Nah, sekarang kita ke kelangkaan sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Apa? Yuk. Suatu negara tidak akan berkembang ya, tidak cukup hanya didukung dengan kekayaan sumber daya alamnya saja, tetapi harus juga didukung dengan kekayaan apa?
menjadi 3 ya. Yang pertama apa? Tenaga kerja terdidik. Apa nih tenaga kerja terdidik, Mas Salam? Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal. Oke, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang diperoleh melalui pendidikan atau keahlian ya secara formal. Contohnya apa, Mbak? Contohnya apa? Contohnya dokter, terus guru. Ada lagi? Banyak ya, polisi dan sebagainya itu harus melalui sebuah pendidikan ya. Tidak bisa ujung-ujung langsung jadi guru, jadi dokter, jadi tentara, tidak bisa ya. Harus melalui pendidikan. Oke, yang kedua, tenaga kerja terlatih. Apa ya? Tenaga kerja yang memiliki ahli dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja yang dimiliki melalui keahlian bidang tertentu ya. Kau melalui sebuah pengalaman. Contohnya pelayan toko, baby sister, terus supir ya. Itu melalui pengalaman atau terlatih. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tidak terdidik, tidak terlatih. Yang mengandalkan tenaga saja. Hanya mengandalkan tenaga kerja saja atau kekuatan dari otot saja tanpa menggunakan kecerdasan ya. Itu tenaga yang tidak terlatih juga tidak terdidik. Oke, ada pertanyaan dari sumber daya manusia? Ada nggak? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelangkaan sumber daya modal. Setelah tadi SDA, SDM, kita ke sumber daya modal. Sumber daya modal adalah sarana pendukung ya. Bisa berbentuk uang, bangunan, terus mesin, apa lagi? Kendaraan ya. Kemudian peralatan gedung ya. Itu sumber daya modal. Sumber daya modal berdasarkan bentuknya dapat kita kelompokkan menjadi berapa? Dua. Yang pertama modal nyata. Apa itu modal nyata? Ingat ya, modal nyata berarti kan nyata, berarti berwujud dapat kita lihat. Jadi modal nyata adalah modal yang berwujud yang dapat kita lihat secara langsung. Contohnya uang, terus mesin, terus kendaraan, terus gedung ya. Pokoknya sih yang bisa dilihat secara langsung oleh mata itu namanya modal nyata ya. Kemudian kita ke modal tidak nyata atau modal abstrak. Apa modal abstrak? Yang tidak berwujud. Modal yang tidak berwujud atau tidak dapat dilihat. Kalau kita ingin melihatnya berarti kita harus mempraktekkannya ya. Contohnya misalkan Raka ahli memasak, itu kan tidak bisa ya dilihat ya. Berarti kita harus mempraktekkannya. Raka silakan kamu katanya jago memasak, praktekkan kamu masak ini. Itu baru bisa kita lihat ya. Keterampilan bisa nggak dilihat? Tidak. Tidak bisa, harus dipraktekkan ya. Pengetahuan bisa tidak dipraktekkan? Dilihat? Tidak ya, harus dipraktekkan juga ya. Jadi modal tidak nyata itu modal yang tidak dapat dilihat. Tapi kalau kita ingin
mesin-mesin. Gedung dan mesin-mesin, ya itu adalah modal yang dapat digunakan berkali-kali atau modal tetap. Karena apa? Gak mungkin ya kita menggunakan mesin itu sekali pakai untuk sekali produksi, ya nggak bisa ya. Berarti itu pemilik pabriknya harus super kaya, kan? Kemudian modal langka adalah Barang-barang modal yang habis sekali pakai. barang-barang yang sekali pakai. Contohnya Batu. bahan baku wajib, yaitu bahan baku itu sekali pakai, tidak bisa Berkali-kali. berkali-kali ya. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nih, sumber daya kewirausahaan itu berperan penting dalam pengelolaan tiga sumber yang tadi ya. Yang tadi itu apa aja coba? Sumber daya alam. Sumber daya alam, Sumber daya manusia, sumber daya modal. Nah, di sini waktunya peran dari sumber daya kewirausahaan untuk mengelola ketiga sumber tadi ya, melalui keterampilan, keahlian ya. Ini dikelola oleh sumber daya kewirausahaan. Oke, ada pertanyaan? Ada tidak pertanyaan? Tidak. Masih semangat? Masih. Ya, kalau masih kita lanjut ke dampak kelangkaan. Dampak kelangkaan itu apa aja, Mas Mbak? Yang pertama, kenaikan harga. Pasti naik ya kalau langka ya. Yang kedua, pengangguran meningkat. Apalagi Mas Mbak? Kriminalitas meningkat. Apalagi Mas Mbak? Angka kemiskinan meningkat. Nah, tuh dari dampak langka, dari peristiwa kelangkaan ternyata memiliki dampak ya, kenaikan harga, pengangguran, kriminalitas, serta angka kemiskinan semakin meningkat. Lalu, adakah cara mengatasi kelangkaan tersebut? Ada tidak? Ada. Apa aja cara mengatasi kelangkaan? Menyusun skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Ya, mak-mak, ibu-ibu, mbak-mbak biasanya yang sering menyusun skala prioritas. Karena kebutuhannya sangat-sangat banyak. Ya, menyusun skala prioritas adalah menyusun daftar barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang wajib diprioritaskan atau yang wajib didahulukan ya, itu skala prioritas. Kemudian yang kedua, apa Mbak, Mas? Menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya pengganti. Ya, kayak tadi sumber daya yang tidak dapat terbaharui itu ada sumber daya penggantinya. BBM itu bisa ke sumber daya pengganti penggunaan listrik ya. Kemudian biogas itu ya sumber daya penggantinya. Nanti lebih jelasnya kita nanti lihat tayangan video ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingkatkan ya, kita tinggal di negara Indonesia itu sudah bagus, kekayaan alam melimpah ya. Tinggal masalah kita itu ya sumber daya manusianya yang perlu ditingkatkan lagi. Dengan cara apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan cara apa? Sekolah pendidikan. Melalui pendidikan, terus pelatihan ya, pendidikan pelatihan. Salah satu contoh program pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia itu melalui pendidikan dengan program wajib
pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia ya melalui pendidikan. Mas Kusuma masih semangat? Semangat ya. Kita lanjut ke yang kelima, cara mengatasinya yaitu mengelola sumber daya modal yang tepat guna. Oke, ada pertanyaan dari cara mengatasi kelangkaan? Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Pagi. Pagi. Belum semangat. Masih sepertinya ada yang terbawa suasana siang ngantuk ya. Siang. Malam. Siang. Kalau ibu bilang siang kalian belum semangat. Nggak ada yang ngantuk. Tapi kalau malam tuh kayaknya terbawa banget jadinya tuh. Siang. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, penayangan video. Tadi pembahasan materi ibu, sekarang mari kita saksikan ya. Penjelasan tentang kelangkaan, versi videonya ya. Apa itu kelangkaan? Ekonomi kelas 10. Saat beristirahat di sekolah, tiba-tiba KPU berbunyi. Banyak sekali notifikasi yang masuk. Setelah dicek, ternyata ada yang memiliki info. Jika habis semua info itu mau menyelenggarakan konser, cepat-cepat kamu ingin membeli tiket konser tersebut. Namun, tiket tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah habis terjual. Wah, sedih banget deh. Padahal kamu sudah membeli tiket sejak dulu untuk melihat konser idola sebelum teriak-teriak histeris itu. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan di kantin sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa belum cukup untuk membeli jajanan yang kamu
adakah unek-unek atau sebuah pertanyaan tentang kelangkaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan maka acungkan tangannya. Ya, dengan siapa, Mbak? Oke, Mbak Pinda ingin bertanya ya. Apa Mbak pertanyaannya, Mbak? Apa yang terjadi ketika kebutuhan lebih besar daripada barang yang tersedia? Pertanyaan apa yang terjadi ketika kebutuhan lebih besar daripada barang yang tersedia? Oke, pertanyaan dari Mbak Pinda adalah apa yang terjadi ketika kebutuhan lebih besar daripada barang yang tersedia? Sebelum Ibu yang menjawab, Ibu minta tolong bantu teman-teman ya untuk dapat menjawab pertanyaan dari Saudara Pinda. Ada yang mau bantu Ibu menjawab pertanyaan Pinda? Angkat tangannya. Oke ya, Mas Salam. Mas Salam kadang-kadang suaranya lembut. Ya, apa jawabannya Mas Salam? Yang terjadi adalah kelangkaan. Ketika kebutuhan manusia lebih besar daripada barang atau jasa yang tersedia, terjadi kelangkaan. Oke, jawaban dari Mas Salam adalah akan mengalami kelangkaan ya, karena jika kebutuhan lebih besar ketimbang alat pemuasnya ya. Oke, ada tanggapan jawaban dari kelompok yang lain atau dari teman-teman yang lain? Ya. Ayo. Ada tanggapan jawaban dari pertanyaan Mbak Pinda. Pertanyaan Mbak Pinda, apa yang terjadi ketika kebutuhan lebih besar daripada barang yang tersedia? Yo, ada? Gak ada? Gak ada? Cukup? Oke, kalau cukup Ibu buka sesi pertanyaan berikutnya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Mbak Ismi. Bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa barang tersebut langka? Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa barang tersebut langka? Pertanyaan Mbak Ismi, bagaimana cara mengetahui bahwa barang tersebut dalam keadaan langka? Ibu minta tolong lagi ya, sebelum Ibu yang menjawab, Ibu minta tolong bantuan teman-teman. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Ismi? Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa barang tersebut dalam keadaan langka? Ada yang bisa bantu? Oh iya, Bagaimana Mas? Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Ismi. Ya. Cara mengetahui barang tersebut langka adalah dengan melihat harganya yang naik drastis. Ya. Melihat harganya yang naik drastis. Terus apa lagi Mas? Permintaan yang banyak. Permintaan yang banyak atau permintaan yang meningkat. Apa lagi Mas? Cukup. Oke, ada lagi. Kita melihat barang tersebut dalam keadaan langka. Yuk. Masyarakat, bagaimana kita bisa melihat barang tersebut dalam keadaan langka, Mas? Menurut Mas bagus, kita melihat barang tersebut
siapa aja yang mau jawab? Cuma kanan ya, teman-teman kanan. Apakah dari kejadian atau peristiwa kelangkaan ini dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Apakah dengan adanya peristiwa kelangkaan ini dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Yuk, bangga yang mau jawab pertanyaan itu ajukan tangannya. Ya, Ahmad. Dapat bisa
Ada yang ditanyakan? Tidak. Kelompok ini ada yang ditanyakan nggak kita ini? Ya bisa. Kalau misalkan ada yang belum paham, jangan malu ya untuk bertanya ya. Tanya ke Mas Kusuma, ke Indah, atau yang lainnya ya. Jangan dibawa pulang, jangan dibawa pulang ya. Pertanyaannya, di sini ada ditekankan ya.
gambar tersebut ya. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian, kerja kelompok kalian ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, masalah apa yang terjadi pada gambar tersebut? Yang kedua, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah itu tulis hasil diskusi kalian di kolom jawaban. Jangan lupa dikasih nama ya, nama anggota masing-masing. Paham kelompok A? Paham? Oke, kalau paham silakan dikerjakan. Mulut diam yang bekerja, kanan dan kiri ya. Kemudian untuk kelompok B, tugas kelompoknya di sini ada juga gambarnya ya. Ada gambar cetak, ada linknya. Ini link artikel. Kebetulan ibu sudah memprint outkan artikelnya untuk mempermudah pembelajaran kalian. Jadi silakan kalian baca artikel tersebut, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja kelompok kalian. Ada 4 pertanyaan. Masalah apa yang terjadi pada artikel tersebut ya? Kalian baca baru akan menemukan masalahnya. Kemudian secara umum mengapa masalah tersebut terjadi? Bagaimana masalah tersebut bisa terjadi? Kalian juga harus baca sampai tuntas ya. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi? Yang keempat, jelaskan prediksi dari kelompok kalian bila mana masalah yang ada di artikel tersebut terus-menerus terjadi tanpa ada perubahan. Bisa dimengerti kelompok B1 B2? Bisa. Oke, kalau bisa untuk kelompok A dan B silakan kerjakan tanpa berisik ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke
biasanya di minimarket atau di supermarket juga habis ya. Biasanya jarang-jarang ya pada jadi buku minimarket atau supermarket gitu ya. Oke, pertanyaan pertama apa aja Mas? Di situ Mas. Masalah apa yang terjadi pada gambar tersebut? Apa masalahnya? Gambar tersebut menunjukkan warga yang sedang mengantri untuk mendapatkan minyak goreng karena stok minyak goreng yang sedang langka atau terbatas. Oke, ya. Kemudian gambar yang kedua. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi kelompok B A2? A2 apa ya A2? Karena minyak adalah kebutuhan pokok yang sehari-hari dipakai, sedangkan minyak itu sendiri jumlahnya sedikit. Masalah tersebut dapat terjadi karena minyak itu merupakan kebutuhan pokok. Mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Coba kelompok A1 apa? Menurut A1 tadi menurut A2 seperti itu. Karena distribusi yang tidak merata, penimbunan bahan baku oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, menurut kelompok A1 karena pendistribusiannya tidak merata. Terus ada oknum-oknum yang nakal ya, menimbun bahan baku atau hasil produk minyak sehingga menyebabkan kelangkaan atau telatnya hasil produk tersebut sampai ke tangan para konsumen. Oke. Kemudian yang ketiga A2. Apa A2? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ayo A2, hasil diskusi kalian. Dengan menggunakan minyak secara bijak, penghematan penggunaan, diversifikasi sumber energi, peningkatan produksi dan penyaluran yang lebih baik. Oke. Menurut kelompok A2 menggunakan minyak secara bijak ya, jangan banyak-banyak ya. Menggoreng secukupnya, jangan sambil kita menggoreng sesuatu sambil minyaknya diminum, jangan ya Mas ya. Gak bijak itu ya. Nanti kebanyakan minyak kolesterol. Oke, menurut kelompok A2 bagaimana? Oh, A1 lupa. Dengan cara memperketat pengawasan dan distribusian agar tidak terjadi penimbunan, menstabilkan harga. Oke, dengan cara mengawasi pendistribusian minyak tersebut serta menstabilkan harga minyak ya. Kemudian baru yang ketiganya penggunaannya harus secara efisien mungkin ya. Misalkan minyak dalam keadaan langka, kita bisa beralih cara dengan cara mengukus atau merebus ya. Itu juga lebih sehat ketimbang daripada menggoreng ya, mengukus, merebus. Oke, ada pertanyaan dari kelompok A1 serta A2? Tidak, cukup. Oke, kalau cukup, kita lanjutkan diskusi ke kelompok B1 dan B2. Baik, pindah dulu ya. Ya, Bu. Kelompok B2, coba lihat beban kerja kelompok kalian. Artikelnya sudah dibaca? Sudah, kalau sudah dibaca, insya Allah bisa menjawab pertanyaan di sini ya. Pertanyaan pertama, B1 B2, kayaknya. Masalah apa yang terjadi pada artikel tersebut? B1 apa? Masalah yang terjadi adalah kelangkaan kemasan. Kelangkaan santan kemasan. B2 apa? Masalahnya? Kelangkaan santan kemasan menjelang bulan puasa yang membuat harga santan mulai naik. Kelangkaan santan kelapa yang membuat harga semakin naik tajam ya. Udah harganya naik, barangnya langka. Oke, berarti tadi baca artikelnya. Kemudian yang kedua, secara umum mengapa masalah tersebut dapat terjadi? B1. Kondisi ini terjadi karena perdagangan kelapa dikuasai oleh sejumlah pengusaha tertentu, sehingga peredaran kelapa di masyarakat menjadi terbatas. Oke. Secara umum mengapa masalah ini bisa terjadi ya? Ini bisa terjadi karena perdagangan kelapa dikuasai oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan untuk
kelompok tertentu ya. Yang susah adalah para pengusaha-pengusaha kecil ya, pengusaha makanan, kue dan sebagainya itu yang susah karena bahan bakunya mahal, sudah mahal langka ya. Oke, kelompok B2 apa? Banyak kelapa yang diekspor, kebun kelapa, usaha abrasi rantai, dan perdagangan kelapa di proses segelintir pengusaha. Oke, hampir sama ya, cuma ada tambahan karena perkebunan kelapa itu rusak karena abrasi, terus ini juga bisa karena serangan dari wabah penyakit yang kalau kelapa itu biasanya yang dirusak itu apa bagian atasnya itu ya oleh serangga ya, itu juga bisa mengakibatkan hasil bahan bakunya berkurang. Wah, apa yang didiskusikan? Ya kita diskusi ini dulu ya, apa bisa tenang? Kita lanjut ke bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. B1. Pemerintah perlu mengatur kembali ekspor kelapa agar kemudahan dalam penelitian ekonomi. Kedua, mendukung petani kelapa dengan bantuan pupuk dan teknologi agar hasil panen meningkat. Oke, membantu para petani ya dengan cara memberikan program pupuk gratis ya, memberikan program bantuan bibit unggul ya. Oke. Lanjut ke yang keempat, B2. Jelaskan prediksi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang jika peristiwa tersebut tidak ada cara penanggulangannya. Ayo, B2. Harga santan semakin mahal dan sulit didapat, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan memasak, dan terjadi krisis pangan kecil di tingkat rumah tangga. Oke ya, kalau misalnya masalah tersebut tanpa ada solusi larut, tidak ada ya, solusi ya kelangkaan, itu akan mengakibatkan kerugian atau belumnya beberapa pengusaha UMKM ya, khususnya di bidang makanan ya, biasanya menggunakan santan karena bahannya mahal, ini mungkin akan beralih ke susu sebagai bahan pengganti ya itu. Oke, ada pertanyaan dari hasil diskusi teman-teman dari kelompok A1, A2, B1, B3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan diskusi ini ya. Kita ke Oke, nggak ada pertanyaan benar? Oke, kalau ada pertanyaan, Ibu rasa Ibu cukupkan ya materi tentang kelangkaan sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya kewirausahaan ya. Saya sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyimpulkan barang-barang setelah mempelajari materi kelangkaan apa yang kalian dapatkan ya, perwakilan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Yuk mas apa yang benar? Saya senang karena dapat mempelajari kelangkaan dan jadi tahu dampak dan cara mengatasi kelangkaan tersebut. Oke, alhamdulillah Mas Kusuma senang setelah mempelajari tentang masalah kelangkaan. Mas Kusuma jadi lebih tahu ya bagaimana cara mengelola sumber daya alam, sumber daya modal ya untuk mencegah kelangkaan ya, untuk melangsungkan kehidupan di masa yang akan mendatang. Oke, dari pihak perempuan apa? Yo, dari pihak perempuan setelah kalian mempelajari materi kelangkaan, ayo.
pelajaran hari ini selesai.